Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Udah pada makan pagi tadi? Udah, Pak. Belum, Pak. Kenapa belum makan tadi? Nggak sempat makan, Pak. Buru-buru tadi ke sekolah. Takutnya terlambat. Makanya. Besok-besok makan dulu ya kalau ke sekolah. Iya, baik, Pak. Besok-besok makan Ya. dulu. Pokoknya kalau kita sudah menuntut ilmu kita harus semangat. Jangan tidur di tempat sekolah, ya. Ya, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baik, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Bapak akan absen dulu. Yang hadir jawab hadir, yang tidak hadir jawab tidak hadir. Auliadi, Kamu masuk, Pak? Nggak masuk dia, Pak. anak nih selalu nggak masuk. Kenapa mana dia? Dia main kelereng tadi, Pak. Pagi-pagi main kelereng dia. Muhammad Sandi, Hadir, Pak. Dedi Maulana. Hadir. Ya, bagus. Sudah sampai mana pembelajaran kita? Udah sampai rukun Syarat. Rukun salat ya. Oh, rukun. Minggu kemarin kita belajar apa? Tentang syarat. syarat sembahyang. Sembahyang. Ya, ya. Nah, salah satu dari syarat sembahyang apa, Sandi? Islam. Pinter Sandi. Jadi syarat pertama dari sholat itu adalah kita harus orang Islam. Yang kedua sudah Balik. sudah balik, sudah Balik. berakal, Sehat. dan sudah sampai dakwah ke tempat tersebut. Ya, itu yang namanya mukallaf. Terus syarat sholat lagi adalah sudah masuk pada waktu. Jadi kalau belum masuk waktu maka belum boleh sholat. Nah, terus syarat lagi adalah harus suci badan dan suci tempat. Nah, itu adalah syarat-syarat sembahyang yang sudah kita belajar minggu lalu. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang rukun salat. Ya, yang mana rukun salat ini adalah yang dikerjakan di dalam salat tersebut. Kalau syarat yang dikerjakan di luar salat. Nah, syarat ini adalah mengiringi ke dalam rukun salat. Nah, jadi udah pada tahu pasti. Rukun salat itu ada berapa? 13. Yang pertama Niat. niat, yang kedua Berdiri. ketiga Takbir. takbir Takbir. atau Nah, dan keempat Fatihah. kelima Ruku. ruku, keenam Istidah. tidak, ketujuh Sujud. 8 Duduk. duduk antara dua Sujud. Nah, apa lagi? Duduk tahu. Duduk. Tahiyat. Duduk tahiyat akhir. Nah, kalau belum tahu semua, dan kita pada hari ini akan belajar dulu tentang rukun salat. Nanti kalau sudah masuk ke dalam pembelajaran, jangan pada ngomong ya. Iya, Pak. Kita hari ini akan belajar tentang rukun salat. Nah, yang pertama nih. Niat. Nah, yang pertama rukun salat adalah niat. Yang mana dalam niat ini ada rukun lagi dia. Nah, terbagi lagi 3, ada rukun lagi. Yang pertama ada Sop. qasad. Nah, jadi dalam niat ini ada rukun lagi 3. Yang itu qasad, ta'arad, dan ta'yin. Nah, qasad itu adalah mengajar salat itu. Ta'arad itu adalah fardu. Dan ta'yin itu adalah salat apa yang dikerjakan. Itu adalah yang rukun-rukun di dalam niat. Nah, ini wajib hafal.
Kalian sudah balik semua. Terus yang kedua, berdiri. Nah, rukun salat yang kedua adalah Berdiri. berdiri, yang mana berdiri ini adalah suatu rukun dalam salat. Tapi kalau tidak sanggup berdiri, kita disuruh Duduk. kalau tidak sanggup duduk, Berbaring. baring. Kalau tidak sanggup berbaring, bergelintang. Kalau sudah tidak sanggup dengan bergelintang, pakai isyarat dengan mata. Kalau nggak sanggup dengan mata, dengan hati. Kalau sudah tidak sanggup lagi dengan hati, berarti sudah meninggal. Nah, ini adalah rukun yang kedua, yaitu berdiri. Dicetak ya, jangan tidak dicetak. Ya, baik, Pak. Yang ketiga, takbiratul Ihram. takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram. Ini adalah rukun salat yang ketiga. Yang mana ketika takbiratul ihram itu kita memasukkan niat itu sambil kita takbiratul ihram, di dalam hati kita terus berniat. Yang mana yang dimaksud dengan niat itu adalah qasdatu syai'in muqarrina bi fi'li. Qasad sesuatu disengaja dipupuknya dengan mengiringi dengan perbuatan itu. Itulah yang dinamakan dengan niat. Jangan niat. Jadi takbiratul ihram itu adalah sebuah rukun. Terus yang keempat, Al-Fatihah. membaca surah Al-Fatihah. Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ini adalah suatu rukun di dalam solat. Yang mana surah Al-Fatihah ini dimulai dengan Bismillah. Bismillah ini adalah termasuk dalam satu rukun di dalam surah Al-Fatihah itu. Kalau kita yang bermazhab Imam Syafi'i. Sudah bisa baca surah Al-Fatihah semua kan? Sudah, Pak. Itu wajib belajar karena ini adalah rukun di dalam salat. Kalau kita sudah pas Al-Fatihahnya, maka salat kita sudah pas. Terus yang kelima, ruku. Ini ruku ini adalah suatu rukun juga dalam salat. Jangan kita tidak ada ruku langsung sujud, itu juga boleh. Dalam ruku ini ada rukunya juga, yaitu harus berdiri sejenak di situ. Jangan ruku langsung berdiri. Harus tu'maninah bahasa. Ukuran tu'maninah itu adalah sekali kita ucap subhanallah, itu sudah tu'maninah. Terus yang keenam, Iktidal. Iktidal ini apa yang maksud dengan iktidal Sandi? Bangkit dari Ruku. bangkit dari ruku. Sudah berdiri itu Sami'allahu liman hamidah. Sudah berdiri ini yang dinamakan dengan iktidal. Yang mana iktidal itu adalah rukunnya juga, yaitu harus tu'maninah, harus berdiri sebentar. Jangan langsung sujud. Itu batal salat kita kalau langsung sujud. Baca dengan di iktidal bagaimana? Tak berapa? Dah lupa ya? Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu adalah bacaan di iktidal. Bacaan itu adalah sunat. Kalau kita baca ada pahala. Tapi kita disunatkan untuk membaca, jangan langsung sujud. Terus yang ketujuh, apa? Sujud. Bentar. Sujud.
Apa bacaan dalam sujud? Sandi? Apa bacaan dalam sujud? Enggak bisa. Masa lupa? Oh, ketahuan nih enggak pernah salat ya. Bacaan dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, pintar. Jadi banyak nih. Walaupun enggak makan dari pagi tapi banyak bicaranya. Harus artis kita. Ya. Jadi sujud itu adalah sebuah rukun juga dalam solat. Yang mana kalau kita tidak sujud maka batal solat kita, tidak sah. Dalam sujud ini adalah rukun juga, yaitu harus tumakninah, harus berhenti sejenak di situ. Jangan langsung bangkit dari sujud, itu tidak boleh. Terus yang ke-8, duduk antara dua sujud. Duduk. Nanti jangan dalih dulu, lihat dulu. Kalau lagi belajar jangan dalih. Jadi yang ke-8 apa? Coba baca. Duduk antara Dua sujud. kenapa lemas sekali? Harus semangat kita, semangat. Jadi yang ke-8 itu adalah duduk antara dua sujud. Ya. Tahu kan bacaan di duduk antara dua sujud? Tahu. Apa? Rabbil fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afi wa'fuani. Ya. Itu adalah bacaan. Bacaan itu adalah sunat apa wajib? Sunat, Pak. Pintar ini ya. Jadi bacaan itu adalah sunat, tapi kita wajib berhenti sejenak di duduk antara dua sujud, yaitu ukuran kita membaca subhanallah. Udah pada paham? Udah, Pak. Nah, sekarang rukun yang ke-9 apa? Itu udah lupa, Pak. Aduh, kita harus wajib apa nih? Apa? Duduk tahiyat. Udah lupa, Pak. Coba apa dulu nanti? Pakai bahasa kita sendiri kan ada diajarin tuh. Tahiyat akhir. 13 yang pertama niat kepertamaan Ya, ini itu apa ya? berdiri kebi rukun jina Fatihah sembahyang rukuk 5 dalam bicara dan ihtidal 7 sujud 8 taduk antara dua kena syukuran tahiyat Tahiyat akhir ya. nah, duduk tahiyat akhir nah. Yang Duduk. sebelum membaca tahiyat akhir, Pak. Duduk tahiyatul akhir tahiyat akhir. Nah. Jadi yang rukun itu adalah duduk di tahiyat akhir. Nah, duduk itu adalah wajib. Nah, jangan baca tahiyat akhir di berdiri, tidak boleh. Jadi tahiyat itu dibacanya ketika duduk. Nah. Terus yang ke-10 bacaan tahiyat akhir. Ya. Ayo. Now Jena. Nah, yang bacaan di tahiyat akhir itu adalah rukun juga, yang mana yaitu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu udah ada yang bacaan tahiyat akhirnya. Itu adalah sebuah rukun. Nah, terus yang 11 Sholawat. Salawat. Nah, salawat, coba salawat. Bagaimana salawat tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu sudah memadai rukun di situ. Yang mana salawat ini adalah termasuk rukun sembahyang. Ya. Terus yang ke-12 salam Salam pertama. ya, salam yang pertama. Nah,
salam yang pertama ini adalah rukun juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, salam kedua adalah Sunnah. sunnah. Terus yang ke-13 Tertib. Jangan terbalik-balik. pinter itu. Yaitu tertib yang terakhir. Ya, jangan tahayat dulu baru surat Al-Fatihah nggak boleh. Nah, yang pertama kita harus berdiri itu betul ya. Setelah itu kita takbir. Allahu Akbar. Itu sambil takbir itu di dalam hati kita sudah berniat. Nah, sahaja aku salat fardu apa? Fardu maghrib. Nah, itu. Kalau tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Aceh aja boleh juga. Pakai Bahasa sendiri boleh. Ya. belum nonton, nggak perlu ulang ya, kan ada mana? Itu pokoknya wajib dihafal ya. Kan gue. Iya, Pak. Sudah kan, udah paham semua kan tentang rukun sholat ini? Sudah, Pak. Jadi dalam rukun sholat ini terbagi lagi ketiga. Ketiga apa keempat? Dalam rukun sholat. Ya, rukun fi'li, rukun qalbi, rukun Qauli. qauli. Ya, rukun Qauli. fi'li ini adalah rukun perbuatan kita. Yang rukun qauli, rukun perkataan, rukun qalbi, rukun yang niat. Itu adalah rukun-rukun di dalam sholat. Rukun qauli apa saja? Yang pertama surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Fatihah. Apa surah Al-Fatihah dulu? Takbir atau ihram dulu. Ilham. Takbir atau ihram. Oh, ihram. Yang kedua surah Al-Fatihah. Yang Ya. ketiga membaca tahiyat akhir. Anak murid. Yang keempat baca selawat. Yang kelima salam yang Pertama. salam yang pertama itu adalah rukun qauli. Jadi di dalam rukun qauli ini kita wajib mendengar oleh telinga kita. Jangan tidak ada suara. Itu bukan rukun qauli. Yang dimaksud dengan rukun qauli itu adalah rukun perkataan yang harus didengar oleh suara kita. Terus ada rukun fi'li. Rukun fi'li ini adalah rukun perbuatan. Perbuatan kita. Seperti berdiri, ruku, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir. Itu adalah rukun fi'li. Terus yang terakhir rukun qalbi, rukun di dalam hati kita. Ini adalah rukun Niat. niat. Yang mana niat ini harus di dalam hati. Kalau yang kita ucapkan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati ada lillahi ta'ala, itu lafaz niat yang pertama, yang mana ini adalah sunnah ya waktu kita mau salat. Supaya nanti kita waktu masukkan niat dalam takbir maka sudah ingat kita. Udah pada paham? Udah, Pak. Kalau udah pada paham, minggu depan kita akan belajar tentang yang membatalkan sholat. Jangan tidak hadir nih. Wajib nih kita menuntut ilmu tentang sholat. Ya. Tidak memadai di bangku sekolah kita belajar agama. Kita harus juga pergi pengajian-pengajian di kampung. Ya. Jangan kalau cuma di sekolah maka tidak dapat nih semua yang dibelajarkan di tentang rukun-rukun ini. Maka apa yang bisa kita ambil kesimpulan pada hari ini? Kita Sudah belajar rukun Islam. rukun Islam. Rukun sembahyang. Ya. Yang jadi kesimpulannya adalah kita giatkan diri kita untuk belajar tentang rukun tentang sholat. Yang mana jika kita sudah betul sholat kita, maka kita akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti dalam Al-Quran yang dibilang, sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jika kita sholat bagaimana yang dapat mencegah itu adalah sholat yang sudah betul. Jangan sholat asal sujud rukuk itu tapi nggak tahu yang mana wajib, yang nggak tahu yang mana sunat, itu maka tidak sah sholatnya. Yang mana syarat sholat itu
ada termasuk juga kita harus tahu yang mana wajib dan yang mana itu sunnah. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang yang membatalkan sholat. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Mungkin Bapak nggak akan mengkasih tugas pada hari ini. Mungkin minggu depan kita akan ada ujian. Jadi untuk hari ini Bapak padai sini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.